Bab 59. Jutaan uang giok. Di kota Fenghu, ada 4 bangunan besar, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri, yang terkenal jauh dan luas. Seperti gedung kategori petarung milik keluarga bangsawan Tang, bangunannya sepertinya menara tinggi. Seperti paviliun pedang terkenal milik keluarga bangsawan Li, yang terlihat seperti pedang raksasa yang berdiri tegak. Seperti paviliun pisau tajam milik keluarga bangsawan Zhao, yang terlihat seperti parang bercokol. Terakhir ada paviliun penyanggah langit. Kalau soal ukuran kekuatan, paviliun penyanggah langit menang, lagi pula paviliun penyanggah langit buka di setiap kota marsial di daratan timur, tapi kategorinya berbeda. Paviliun penyanggah langit bukanlah keluarga ataupun sekte, sebaliknya, lebih mirip dengan perusahaan komersial yang berspesialisasi dalam bisnis dan melakukan semua jenis bisnis. Bisa dikatakan selama harga masih terjangkau, tidak ada bisnis yang akan paviliun penyanggah langit tolak. Bentuk paviliun penyanggah langit seperti bejana besar yang berdiri di atas tanah. Seluruh badannya terbuat dari perunggu, tamak seperti dari logam, memberikan perasaan tenang dan berat, seolah mampu menekan segalanya, memancarkan semacam perubahan tahun, rasanya sudah ada sejak zaman kuno. Berdiri di depan paviliun penyanggah langit, Carson mendongak, merasakan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan di dalam hatinya. 4 bangunan kota marsial, hanya paviliun penyanggah langit yang memberinya pengaruh paling kuat. Sambil menarik napas dalam-dalam, Carson melangkah menuju pintu paviliun penyanggah langit yang terbuka. Melihat 4 karakter emas gelap sederhana dan mantap tertulis di plakat di atas gerbang paviliun penyanggah langit memijak bumi. Di kiri dan kanan juga ada plakat vertikal, kebetulan sebuah bait. Pintu paviliun penyanggah langit terbuka ke depan, jangan masuk kalau tidak ada kegiatan dan tidak ada uang. Kata-kata ini sangat menarik. Setelah membacanya, Carson tertegun sejenak, kemudian tersenyum dan langsung menampilkan gaya seperti ingin melakukan sesuatu di paviliun penyanggah langit. Buka ke depan juga berarti buka ke arah uang. Kalau tidak ada sesuatu dan tidak ada uang, jangan masuk ke paviliun penyanggah langit. Melangkah ke paviliun penyanggah langit, seorang wanita muda dengan penampilan cantik dan pakaian rapi bangkit, tetapi saat melihat Carson, ada kilatan di matanya. Dia berkata dengan santai sambil mencibir, "Tamu ini, di sini paviliun penyanggah langit, jika tidak ada hal, tolong jangan masuk sembarangan." Carson mengerutkan kening tanpa sadar. Walaupun plakatnya terlihat sangat menarik, namun cara bicara dan sikap anggota paviliun penyanggah langit membuat orang merasa tidak nyaman. "Mau jual tanaman obat?" Carson berkata dengan acuh tak acuh, pihak lawan bukanlah petarung, dan dirinya datang ke sini juga karena ada hal yang mendesak, jadi tidak ingin mencari masalah. "Tanaman obat umum, paviliun penyanggah langit kami tidak menerima." Nada wanita itu masih begitu tidak sabar dan dia duduk lagi, keluar dan belok kiri. Setelah berjalan 100 meter, ada satu toko apotek, tidak perlu terima kasih. Menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang meluap di hatinya, Carson menatap dingin, menatap wajah wanita itu, lalu berbalik dan berjalan menuju paviliun penyanggah langit. Patung tanah, lihat saja ada api amarah, apalagi petarung. Seorang petarung, energi darah bergejolak, hati memiliki harimau ganas, tidak mudah menerima penghinaan, jika bukan karena Carson yang bijak dan berwawasan, tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Jika itu orang yang ceroboh dan tidak bermoral, takutnya langsung membunuh wanita itu. Orang miskin, tidak lihat ini tempat apa, main terobos masuk saja." Wanita itu dikejutkan oleh mata dingin Carson, kemudian dengan sinis menyindir. "Di kota Fenghu, apa itu paviliun penyanggah langit, 3 keluarga bangsawan pun harus mengalah, apalagi hanya petarung kecil yang malang." Carson berhenti sejenak saat mendengar kata-kata itu, lalu melangkah keluar dari gerbang paviliun penyanggah langit. Mungkin karena pakaiannya yang biasa saja, jadi dia diremehkan, tapi memangnya kenapa, tidak perlu menjelaskan. Ada 2 orang berjalan ke arahnya, satu adalah si gemuk, mengenakan jubah brokat yang cantik, seperti bola kulit besar,
tersenyum hingga matanya tidak terlihat. Satunya lagi, Carson kenal. Saat orang itu melihat Carson, awalnya kaget, lalu tersenyum. Saudara Chen, sebelumnya ku dengar kamu mengalami kemalangan di Gunung Fulong. Aku merasa disayangkan kehilangan lawan yang baik. Zeno menyapanya dengan senyuman, mengangkat pedangnya dan dengan lembut mendorong ke arahnya Carson. Aku bernyawa besar. Carson juga tertawa, mengangkat pedangnya untuk menyambutnya. Kepala dari kedua pedang itu bertabrakan. Tuan Muda Li, ini. Si gemuk cantik itu datang, menggosok telapak tangannya yang gemuk seperti lalat, bertanya sambil tersenyum. Pemimpin 4 pendekar muda Feng Wu. Pedang sejati, Carson Chen. Zeno memperkenalkannya sambil tersenyum. Aku sudah lama mendengar namamu. Si gemuk itu buru-buru menyapa, aku Teddy Qian, salah satu pengurus paviliun penyanggah langit ini. Halo, pengurus Qian. Carson menjawab dengan sedikit senyum. Wanita di paviliun penyanggah langit juga melihat 3 orang di depan pintu. Sekilas melihat pengurus Qian, dia segera bangkit dan berjalan mendekat, kebetulan mendengar percakapan antara Teddy Qian dan Carson. Setelah itu wajahnya menjadi pucat. Tuan Muda Chen, barusan aku tidak memperlakukanmu dengan baik dan mengabaikanmu, mohon maafkan aku. Wanita itu sangat tegas, dengan cepat berlari ke sisi Carson, dia membungkuk, meminta maaf dan memohon, penampilannya sangat menyedihkan. Paviliun penyanggah langit di kota Feng Wu memang sangat hebat, 3 keluarga bangsawan dan 5 keluarga besar pun harus mengalah. Dan sama, paviliun penyanggah langit pun harus mengalah pada mereka, jika tidak, bagaimana bisnis akan berlanjut? Apa yang terjadi? Mata kecil Teddy Qian melotot, cahaya terpancar, auranya yang kuat menyebar, memberi tekanan berat pada semua orang. Baru kemudian menyadari bahwa si gendut ini ternyata adalah petarung sakti alam energi darah. Bukan apa-apa, wanita itu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Carson menjawab sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, wanita ini hanyalah orang biasa, dia tidak memiliki konflik atau kontradiksi besar dengan dirinya. Jika pihak lawan harus membayar harganya hanya karena beberapa kata ejekan, Carson akan membenci diri sendiri. Sejak kecil, ayah sudah mengajarinya untuk jujur dan berpikiran terbuka, berjuang untuk apa yang harus diperjuangkan, jika bisa mengalah saja sedikit. Terima kasih, Tuan Muda Chen, terima kasih Tuan Muda Chen. Wanita itu sangat berterima kasih, jika tidak, kali ini dia mungkin akan diusir dari paviliun penyanggah langit oleh pengurus Qian. Kedepannya, buka matamu lebar-lebar. Teddy memarahi, karena Carson tidak mempedulikannya, jadi dia tidak berniat untuk mempermasalahkannya lagi. Dia melihat ke arah Carson dengan senyuman di wajahnya. Tuan Muda Chen, kali ini aku buat keputusan, tagihanmu di paviliun penyanggah langit akan mendapatkan diskon 20%. Hanya kali ini, Teddy menambahkan kalimat lain, yang sepertinya agak sedikit menyakitkan. Terima kasih banyak. Carson tidak berpura-pura untuk menolak. Ini adalah tindakan sukarela Teddy, anggap sebagai semacam kompensasi. Tuan Muda Li, Tuan Muda Cher, silakan masuk. Teddy memberi isyarat dengan tangan. Melangkah ke paviliun penyanggah langit lagi, pelayanannya benar-benar berbeda. Zeno datang membeli barang, dia sudah memberitahu Teddy dan Teddy meminta orang untuk menyiapkannya. Aku akan menjual beberapa tanaman obat dan pisau pendek besi berharga ini dulu, lalu aku akan membeli beberapa tanaman obat, Carson berkata, meletakkan bungkusan itu di atas meja dan membukanya, memperlihatkan belati dan 20 tanaman obat di dalamnya, lalu mengeluarkan daftar tanaman obat yang telah dia tulis sebelum datang. Teddy segera menilai pisau pendek dan tanaman obat. Harga senjata tingkat besi biasa umumnya 20-30 uang giok putih dan harga tingkat besi halus umumnya 10 kali lipat, yaitu 200-300 uang giok putih. Harta besi berharga digandakan lagi 10 kali lipat, jadi 2.000 hingga 3.000 uang giok putih. Pisau pendek ini relatif umum di tingkat besi berharga, harganya sekitar 2.000 uang giok putih, tetapi harga jualnya ke paviliun penyanggah langit tentu saja akan lebih rendah, 1.800. Tanaman obat itu, paling rendah adalah tingkatan 2,
paling tinggi adalah tingkatan 5 dan harga tanaman obat tingkatan 2 umumnya 100 uang giok putih, harga tingkatan 3 2 kali lipat, tingkatan 4 2 kali lipat lagi dan harga tanaman obat tingkatan 5 hampir 800 uang giok putih. Setelah dihitung, total harga 20-an tanaman kor adalah 3.800 uang giok putih. Totalnya 5.600 uang giok putih. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Chen? Teddy berkata sambil tersenyum. Baik, harga ini hampir sama dengan perhitungan Carson, bisa diterima. Kalau begitu, plat bahan obat yang dibutuhkan Tuan Mudis Chen. Teddy meletakkan sempoangnya, mengambil daftar dan membukanya, matanya yang kecil tampak menyala, lalu memuji, tulisan yang bagus. Aku tidak menyangka Tuan Muda Chen bukan hanya memiliki teknik pedang yang luar biasa, tulisannya juga unik. Terima kasih, Carson berkata sambil tersenyum. Dia tidak pernah dengan sengaja berlatih kaligrafi. Kaligrafinya sebelumnya sangat umum, tetapi sejak dia mendapatkan ujung pedang misterius, semuanya telah berubah. Seiring dengan pelatihan sela bela dini, tingkatan alamnya meningkat, daya kontrol kekuatan sendiri lebih halus, terutama peningkatan teknik pedang melihat lagi tulisan orang lain, secara tidak sadar juga terpengaruh, sudah 10 kali lipat lebih baik dan sebelumnya. Tulisan yang bagus, goresan seperti pedang aku bisa. Mengatakan teknik pedang Tuan Muda Chen bahkan lebih baik daripada yang dirumorkan. Teddy menghela nafas, penglihatannya sangat tajam, namun, ada beberapa bahan obat ini harganya tidak murah. Total ada 15 jenis bahan obat, biar kuhitung. Teddy mengambil sempoa emas dan mulai berhitung. Tuan Muda Chen, setelah diskon 20%, masing-masing dari 15 jenis bahan obat satu set, harganya 6.600 uang giok putih. Teddy berkata sambil tersenyum. Carson sudah siap secara mental, tetapi dia masih terkejut. Kalau begitu, beri satu set dulu, Carson berkata sambil mengeluarkan tiket uang lainnya. Teddy memberi perintah, segera ada orang menyiapkan berbagai bahan obat yang dibutuhkan Carson. Pengurus Kian, apakah ada harta karun yang bisa memulihkan energi darah di paviliun penyanggah langit? Carson bertanya, nadanya sedikit bergetar. Di sini tidak ada. Teddy menjawab, hati Carson tenggelam, tapi kamu bisa membelinya di kota utama, atau pesan di sini, dikirim dari kota utama paviliun penyanggah langit juga bisa. Berapa harganya? Carson langsung bertanya, ini ada kaitannya dengan apakah bisa mendapatkannya secepat mungkin atau tidak. Aku tahu ada 2 jenis, satu teratai darah 7 daun dan satunya lagi adalah pil darah 9 putaran. Teddy tersenyum sambil berkata, teratai darah 7 daun memiliki efek yang sangat baik. Tidak hanya dapat pulih tetapi juga menerobos. Pil darah 9 putaran hanya dapat memulih nilainya. Sementara Carson menunggu dengan penuh harap dan gugup, Teddy mengatakan angka yang hampir membuat orang pingsan. 1 juta uang giok putih. Saat harga disebutkan, Carson merasa dunia di depannya seperti berputar dan Zeno juga terkejut. 1 juta uang giok putih, apa-apaan ini? Senjata tingkat besi berharga hanya bernilai 2 hingga 3.000, senjata tingkat besi langka hanya berharga 2 hingga 300.000, masih jauh lebih rendah. 1 juta uang giok putih bagi keluarga bangsawan Li, bisa dikeluarkan tetapi tidak mudah, cukup melukai tulang dan urat nadi. 1 juta. Carson merasa bingung, tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan 1 juta uang giok putih. Sebenarnya, ada cara lain agar Tuan Muda Chen memiliki kesempatan tertentu untuk mendapatkan pil darah 9 putaran secara gratis dan bahkan bukan tidak mungkin mendapatkan teratai darah 7 daun. Mata Teddy yang tampak kecil berkata dengan tersenyum, membuat kedua mata Carson berbinar. Bersambung. Bab 60 Aula Keluarga nomor 1. Carson memegang pedang di satu tangan dan bejana obat perunggu hijau seberat 200 kati di tangan lainnya. Di bawah tatapan terkejut orang yang lewat, dia berjalan menuju aula keluarga Chen. Pil darah 9 putaran, 1 juta uang giok putih. Teratai darah 7 daun, 2 juta uang giok putih. Sambil berjalan, Carson berpikir. Harganya jutaan uang giok putih,
bagi dia sekarang, harganya terlalu tinggi. 1 juta uang giok putih juga beban besar bagi seluruh keluarga Chen. Adapun kesempatan yang diajukan oleh Teddy itu, setelah mendengarkannya, Carson langsung menolak tanpa ragu. Paviliun Penyanggah Langit melakukan semua jenis bisnis, tentu ada beberapa bisnis yang berbahaya, oleh karena itu, mereka perlu melatih petarung mereka sendiri. Teddy menyukai bakat Carson dan meminta Carson untuk menandatangani kontrak dengan Paviliun Penyanggah Langit. Isi kontraknya adalah sejak tanggal penandatanganan, Carson akan menjadi anggota Paviliun Penyanggah Langit dan menerima pelatihan dan keputusan Paviliun Penyanggah Langit. Jujur saja, Paviliun Penyanggah Langit jauh lebih besar dari keluarga Chen. Tentu saja merupakan hal yang bagus bisa dilatih oleh mereka. Masalahnya terletak pada durasi kontrak Penyanggah Langit, yaitu 30 tahun penuh. Bahkan bagi seorang petarung alam marsial sejati, umurnya hanya 100 tahun lebih, 30 tahun, itu sangat-sangat lama. Namun, jika menandatangani kontrak Penyanggah Langit, bisa segera mendapatkan pil pengembalian darah 9 putaran, Carson tidak akan ragu, tapi menurut perkataan Teddy, masih perlu menerima pelatihan dari Paviliun Penyanggah Langit, menyelesaikan tugas yang diberikan, Jika melakukannya dengan cukup baik, dalam 3 tahun, bisa ditukar dengan pil darah 9 putaran atau bahkan teratai darah 7 daun, ini bukan tidak mungkin. Jika dibatasi selama 30 tahun dan tidak dapat segera mendapatkan pil darah 9 putaran, meskipun bekerja keras selama beberapa tahun, mungkin belum tentu bisa mendapatkannya. Tentu saja, Carson tidak setuju, dia juga belajar lebih banyak tentang konsep bertahan hidup Paviliun Penyanggah Langit, tidak melakukan bisnis yang merugi, tapi ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Melangkah ke aula keluarga dan kembali ke rumah, Carson membeli bejana obat perunggu hijau dengan 1.000 uang giok putih dan bahan obat senilai 6.600 uang giok putih, semuanya disimpan dengan baik. Carson, tantangan murid elit sudah siap dan dijadwalkan besok pagi jam 9. Harap hadir tepat waktu. Tidak lama setelah Carson kembali ke rumah, seseorang datang untuk memberitahunya. Baik, Carson mengangguk. Setelah berlatih keterampilan surgawi mutlak pedang sejati, Carson mandi dan tertidur. Langit belum terang, Carson sudah bangun. Setelah mandi, dia berlatih keterampilan surgawi mutlak pedang sejati sebentar. Setelah sarapan, dia pergi ke sudut arena latihan untuk berlatih pedang. Saat sekitar jam 9, Carson pergi ke lokasi tantangan. Tidak jauh di sana, ada sebuah ring antara Paviliun Bumi dan Paviliun Langit, dikelilingi oleh banyak murid aula keluarga. Itu Carson, dia sudah datang. Walaupun Carson ini dikatakan sebagai salah satu dari 4 pendekar muda Feng Wu, waktu pelatihannya masih sangat singkat, tapi dia menantang para murid elit, lancang sekali. Aku juga berpikir begitu, dan juga dia ingin menantang Hendra dan Sheldon. Pengetahuan sempit, Sohari melirik ke arah pembicara dan tersenyum dingin. Sebulan lebih yang lalu, Carson mampu membunuh monster kualitas atas kategori 1, serigala biru berpunggung besi dan di Gunung Fulong, dia bisa bertahan selama sebulan lebih. Kekuatannya secara keseluruhan pasti lebih kuat, alam energi darah tingkat ke-6 pasti bukan lawannya. Hendra dan Sheldon memang sangat kuat, tetapi basis pelatihan mereka juga alam energi darah puncak tingkat ke-6. Carson mungkin tidak bisa bertarung dengan mereka. Carson, permintaanmu menantang Hendra dan Sheldon sudah disetujui. Sekarang, kamu bisa memilih satu orang untuk ditantang lebih dulu. Pengurus di atas ring berbicara, suaranya menekan suara diskusi. Sheldon memandang Carson dengan senyum di wajahnya, sementara Hendra berwajah muram, dengan sedikit jijik di matanya. Aku akan menantang Hendra dulu. Carson melirik, tersenyum pada Sheldon, lalu menatap Hendra. Tidak tahu Stri mendengar ini, Hendra tersenyum dingin, ada jejak ketegasan muncul di matanya. Sebelumnya dinalak oleh Carson, kemudian dipermalukan di acara naga terbang membuat Hendra dendam padanya kemudian mencari orang untuk mempersulut Carson dan akhirnya tidak berhasil, dia terus menahan amarah ini. Saat mendengar Carson meninggal di Gunung Fulong, dia juga banyak minum anggur untuk merayakannya.
Menantangku adalah kesalahan terbesarmu. Hendra melompat ke atas ring, tertawa licik, kebetulan mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Carson. Mengenakan sarung tinju, Hendra merentangkan tangannya, seperti burung bangau putih yang melebarkan sayapnya, tiba-tiba melompat terbang, seperti burung bangau terbang ke langit, dengan suara tajam dan keras, dia menukik dengan kecepatan tinggi, lengannya berhat seperti sayap, dengan bayangan ilusi yang berat, sulit membedakan antara nyata dan jusi, semuanya menyerang ke arah Carson. Teknik tinju pembangun fondasi tinju bangau putih. Teknik tinju ini bukan teknik tinju aula keluarga, kekuatannya cukup ampuh, setelah bertahun-tahun berlatih, Hendra sudah merasakan tingkat sempurna. Cahaya pedang naik, teriakan elang yang tajam menggerakkan langit, menusuk emas dan memecahkan batu. Teknik pedang elang tingkat unik seperti elang yang melayang, merentangkan cakarnya yang tajam untuk mencengkeram Hendra dengan kejam. Elang dan bangau saling bertarung. Semua gerakan ditampilkan. Hendra memiliki bakat yang relatif rata-rata, tetapi dia sudah berlatih dalam jangka waktu yang lebih lama dan telah mengalami banyak pertarungan hidup dan mati. Dia memiliki pengalaman tempur yang baik dan tidak lemah. Carson bahkan bisa seimbang dengan Hendra. Menakjubkan. Di bawah ring, semua orang berseru. Mendengar seruan orang-orang, wajah Hendra menjadi semakin jelek. Menggunakan teknik harimau ganas tahap kedua, kekuatan energi darah diaktifkan, kekuatan meningkat tajam, kekuatan serangan juga menjadi lebih kuat. Setiap pukulan memiliki kekuatan 4000 kati, yang dapat dengan mudah memecahkan batu besar. Keterampilan surgawi mutlak pedang sejati ditampilkan. Kekuatan energi darah Carson juga bergejolak dan kekuatannya melonjak. Meski kalah 1000 kati dengan Hendra, tetapi tingkatan teknik pedangnya lebih tinggi. Telapak bangau terbang. Serangan bangau 3 patuk. Serangan bangau 3 patuk, telapak bangau terbang, seni bela diri tingkat manusia kualitas bawah, telah mencapai tingkat rendah, tanpa ada belas kasihan dalam serangannya. Suara tajam yang tak tertandingi menembus gendang telinga semua orang. Dalam sekejap, telapak tangan Hendra memadat menjadi bentuk paruh tajam burung bangau putih. Dia mematuk 3 kali dengan cepat, berubah menjadi 3 penusuk tajam dan menyerang Carson dengan ganas, dengan kekuatan setiap pukulan mencapai 4000 kati, sangat menakutkan. Wajah pengurus berubah, tampak jelas serangan Hendra sangat kejam, jika terkena serangannya, pasti akan terluka parah. Carson mencabut pedangnya, 8 berkas cahaya pedang yang menyilaukan mata menyala, langsung berubah menjadi 4, kemudian berubah menjadi 2 dan akhirnya berubah menjadi 1, terang benderang, seolah memotong udara. Di bawah cahaya pedang, serangan bangau 3 patuk hancur dalam sekejap, cahaya pedang yang redup langsung menebas tubuh Hendra, kemudian terguncang mundur. Luka dari bahu kiri ke pinggang kanan menyemburkan darah. Kamu sangat kejam. Di bawah ring, Hendra berusaha untuk bangun, wajahnya pucat dan terkejut. Dia menunjuk ke arah Carson dengan suara tegas, mengeluarkan bubuk obat dan menaburkannya pada luka untuk menghentikan pendarahan, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Carson hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Pedang barusan, dirinya sudah menahan sebagian kekuatannya, yang terluka hanya tubuh fisik. Jika tidak, dia bisa membunuhnya secara langsung dengan 1 tebasan pedang. Semua orang memandang Carson dengan tatapan yang berbeda, penuh kekaguman dan ketakutan. Yang berikutnya adalah Sheldon. Carson, apakah kamu ingin istirahat? Pengurus bertanya dan mengabaikan Hendra. Bagaimanapun juga, Hendra yang menyerang dengan kejam lebih dulu dan pengurus juga dapat melihat bahwa Carson memang menahan sebagian kekuatannya di saat-saat terakhir. Adik klan Carson, jika aku tidak salah lihat, teknik pedang belah sinar yang baru saja kamu tampilkan adalah belah sinar tanpa bayangan tahap kedua, kan? Sheldon tertawa dan berkata, selain itu, bahkan mencapai belah sinar tanpa bayangan tingkat tinggi. Kakak klan memiliki penglihatan yang bagus. Carson tertawa. Meskipun aku tahu bahwa aku bukan lawanmu, tapi aku tetap berharap bisa bertarung dengan adik, dengan seni bela diri pembangun fondasi. Sheldon tersenyum bebas, kekuatannya melampaui Hendra, tapi tidak terlalu banyak.
Dia tahu dirinya bukan lawan Carson, tetapi tangannya terasa sedikit gatal. Silahkan, karena merupakan pertarungan seni bela diri pembangun fondasi, jadi tidak akan banyak menguras energi darah. Sheldon mempraktikkan teknik pisau. Pisaunya adalah pisau besi berharga, yang berkilau. Begitu teknik pisau diaktifkan, akan ada rantai yang tak berujung, kurang sedikit sudah bisa mencapai tingkat unik. Carson menggunakan teknik pedang Willow untuk menghadapinya, cukup sesuai dengan permintaan Sheldon. Lihat saja apakah Sheldon bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, kemudian mencapai tingkat unik. Sayangnya, setelah beberapa pertempuran, pemahaman Sheldon memang terbatas dan belum berhasil menembusnya. Terima kasih, adik, aku mengaku kalah. Sheldon menyimpan pisau dan mundur. Bertarung dengan Carson, sebenarnya juga bermaksud untuk membuat terobosan, tetapi sayangnya, dia gagal. Carson, kamu mengalahkan Hendra dan Sheldon, kamu bisa memilih satu halaman kecil, kamu mau pilih yang mana? Pengurus mengganggu, murid aula keluarga sebaiknya bisa bersaing satu sama lain lalu menjadi harmonis dan bersatu. Halaman kecil nomor 1, Carson tidak ragu. Sheldon, kamu kembali sekarang dan pergi berberes, keluar dari halaman kecil nomor 1. Pengurus berkata kepada Sheldon, kemudian melihat ke arah Carson. Carson, kamu juga bisa bersiap untuk pindah. Pengurus, bolehkah aku mengajukan permintaan untuk menantang Hendra? Sheldon tertawa. Carson tidak bisa berkata apa-apa, pengurus juga tidak berdaya. Aku akan memberitahu Hendra untuk keluar dari halaman kecil terlebih dahulu, setelah dia pulih dari cederanya, baru bertarung denganmu. Terima kasih pengurus. Sheldon tersenyum. Para murid di sekitar ring, terlepas dari paviliun langit atau paviliun bumi, semua memandang Carson dengan takjub dan kagum. Tidak bisa dibayangkan kekuatan Carson begitu kuat, dia sudah menjadi orang pertama di aula keluarga. Terutama para murid yang memasuki aula keluarga bersama Carson, merasa seperti sedang bermimpi. Vendius, Glenn dan yang lainnya tertawa masam. Eka dan Yesi sudah mati rasa. Zihan benar-benar tercengang, tidak berani ada niat sekecil apapun untuk bertarung dengan Carson, apalagi menghajar Carson. Adik Klan, aku akan membantumu memindahkan barang-barang. Sheldon tertawa dan berkata, aku juga Zohari juga datang kemari. Carson sebenarnya tidak memiliki banyak barang, tempat tidur dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, ada tas besar berisi tanaman obat dan bejana obat perunggu hijau. Adik Klan, kamu punya bejana obat, apa kamu ingin membuat obat? Sheldon menatap Carson dengan aneh. Karena sedikit minat, Carson tertawa dan tidak banyak bicara. Sheldon juga tidak terus bertanya. Mereka bertiga masing-masing mengambil beberapa barang, meninggalkan rumah dan pergi ke halaman kecil nomor 1 area elit. Melangkah ke halaman kecil yang sudah akrab, Carson merasa sedikit bersemangat. Kak Sheldon, di mana bola besi berat yang tertinggal di halaman kecil? Carson melirik dan bertanya. Adik Klan tahu juga. Sheldon tiba-tiba berkata, aku sudah lupa. Adik Klan pernah datang ke sini untuk berlatih pedang dengan Chelsea. Sepertinya tujuan adik Klan menantangku bukan untuk menjadi orang nomor 1 di aula keluarga, tetapi demi untuk datang ke halaman kecil ini. Aku tidak membuang barang-barang itu, aku menyimpannya di ruang penyimpanan. Terima kasih, kakak Klan. Carson berkata dengan penuh terima kasih. Bersambung.